Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran matematika untuk SMA kelas 10 semester 2. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu aturan sinus. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan mulai pada media pembelajarannya. Di sini kita bisa mengklik tombol start. Ya, ini adalah tampilan menu utama pada media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu melalui tombol profil ini. Di mana nama saya adalah Abdul Hakim Uloli dengan nomor induk mahasiswa 4114200088, tempat tanggal lahir Jayapura 13 Maret 2002. Kurang lebih itu adalah profil mengenai saya. Kita akan kembali ke menu utama. Lanjut, saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan daripada media pembelajaran ini. Kita bisa klik tombol petunjuk, di mana untuk tombol yang berbentuk seperti rumah ini adalah tombol untuk kembali ke menu utama. Kemudian tombol selanjutnya adalah tombol yang telah saya klik sebelumnya, yaitu tombol mengenai profil, di mana itu adalah tombol yang berisikan tentang identitas diri dari penyusun media pembelajaran. Kemudian tombol yang seperti lampu ini adalah tombol yang berisikan tentang petunjuk penggunaan media pembelajaran ini. Kemudian ada beberapa buku. Di sini adalah tombol yang berisikan kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Kemudian ada tombol seperti beberapa tumpukan buku. Di sini adalah tombol yang berisikan materi-materi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada buku juga, adalah tombol yang berisikan kompetensi dasar materi. Kemudian tombol selanjutnya adalah tombol yang berisikan indikator materi. Kemudian ada tombol yang seperti kepala, kemudian ada beberapa huruf yaitu ABC. Tombol yang berisikan tujuan pembelajaran. Kemudian ada tombol dengan anak panah ke kanan, yaitu tombol yang berfungsi untuk menuju ke slide berikutnya. Ada tombol dengan anak panah ke kiri, tombol yang berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tombol tanda silang, mengartikan ataupun berfungsi sebagai tombol untuk keluar dari media pembelajaran. Oke, untuk beberapa tombol ataupun petunjuk-petunjuk penggunaan media pembelajaran ini telah saya jelaskan. Kita akan kembali ke menu utama. Kita masuk pada silabusnya. Silabus di sini dia terdiri dari kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama kita bisa lihat, kita klik pada tombolnya yaitu kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya adalah 3.9 menjelaskan aturan sinus, kemudian 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sinus. Kemudian untuk indikatornya kita bisa lihat 3.9.1 dia adalah menemukan konsep aturan sinus. 4.9.1 menggunakan konsep aturan sinus dalam menyelesaikan masalah. Kita bisa menutupnya kembali dengan mengklik kembali tombol indikatornya. Kemudian kita klik untuk tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran daring menggunakan pendekatan saintifik dan model problem based learning yang diharapkan pertama, menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar. Yang kedua, menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah aturan sinus. Yang ketiga, menjelaskan aturan sinus. Tentunya begitu. Ya, untuk silabus telah saya jelaskan dari ketiganya, dari mulai kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Kita kembali ke menu utama. Silabus sudah, kemudian lanjut pada materinya. Di sini materi aturan sinus. Apakah kamu sudah paham terkait konsep aturan sinus? Di sini ada teman kita, yaitu Minion yang ada di sebelah kanan bawah, akan mencoba menjawab, di mana aturan sinus adalah aturan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur, sisi atau sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya
diketahui. Jadi dimaksudkan aturan sinus ini adalah untuk mencari unsur yang belum didapati dengan beberapa unsur yang telah diketahui tadi. Untuk menemukan konsep aturan sinus, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Kita klik tombol selanjutnya. Sebelum belajar pada materi ini, silahkan kalian membaca dan memahami cerita di bawah ini terlebih dahulu. Kita diberikan masalah yang pertama di mana 3 orang berada di 3 tempat, misalkan di titik A, titik B, dan titik C di suatu tanah lapang. Sedemikian sehingga besar sudut BAC sama dengan 45 derajat dan besar sudut ABC sama dengan 60 derajat. Orang pertama yang berada di titik A bergerak menuju ke C dengan kecepatan 12 km per jam, sedangkan orang kedua yang berada di B bergerak ke C juga. Orang pertama dan orang kedua bergerak pada saat yang sama dan sampai di titik C pada saat bersamaan pula. Tentukan kecepatan orang kedua yang bergerak dari B ke C. Tentu kita akan sulit menjawabnya karena kita pun belum diberikan konsep mengenai aturan sinus. Sehingganya kita lanjut ke slide berikutnya. Apakah kamu masih ingat cara mencari perbandingan sinus? Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut ya, tentu kita harus lanjut ke kegiatan pembelajaran ini. Kita next ke slide berikutnya. Kita perhatikan gambar di samping, yang mana gambar di samping ini menunjukkan T itu merupakan tinggi dari segitiga ABC dengan alasnya sebagai C. Tentukan T dalam bentuk A atau B dan sinus dari sudut tertentu. Ingat kembali konsep sinus pada segitiga siku-siku bahwa sin B sama dengan sisi depan per sisi miring. Pilih jawaban yang merupakan nilai dari sin B, T per A atau C per A. Jawaban yang benar adalah T per A berdasarkan sin B itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Sehingga kita memperoleh sin B sama dengan T per A ketika dioperasikan menjadi T sama dengan A dikalikan sin B dengan kita mendefinisikannya menjadi persamaan 1. Kemudian sin A sama dengan T per B ketika kita operasikan T sama dengan B kalikan sin A. Kita definisikan sebagai persamaan kedua. Persamaan 1 tadi adalah sin B sama dengan T per A dioperasikan menjadi T sama dengan A dikalikan sin B. Persamaan 2, sin A sama dengan T per B dioperasikan menjadi T sama dengan B kalikan sin A. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga menjadi A kalikan sin B sama dengan B kalikan sin A menjadi A per sin A ditambah, A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga kita memperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Kita definisikan sebagai persamaan ketiga. Lanjut, perhatikan lagi gambar di samping ini. Sama seperti gambar sebelumnya, tetapi dengan menggunakan alas yang berbeda, yaitu alas A. Tentukan T dalam bentuk B atau C dan sinus dari sudut tertentu. Berdasarkan informasi sebelumnya, maka diperoleh sin B itu sama dengan T per C. Telah kita dapatkan sin B sama dengan T per C, sehingga kita memperoleh sin B sama dengan T per C dioperasikan menjadi T sama dengan C dikalikan sin B, kita definisikan sebagai persamaan 4. Kemudian sin C sama dengan T per B, kita operasikan T sama dengan B kalikan sin C, kita definisikan sebagai persamaan 5. Persamaan 4 kita definisikan tadi adalah sin B sama dengan T per C yang dioperasikan menjadi T sama dengan C kalikan sin B. Kemudian persamaan 5 sama dengan tadi adalah sin C sama dengan T per B dioperasikan menjadi T sama dengan B kalikan sin C. Kita substitusikan menjadi C kalikan sin B sama dengan B kalikan sin C menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga kita memperoleh B per sin B sama dengan C per sin C yang mana kita definisikan sebagai persamaan 6. Jadi kita telah dapatkan persamaan 3 dengan persamaan 6, di mana persamaan 3 tadi kita definisikan sebagai A per sin A sama dengan B per sin B. Untuk persamaan 6, kita definisikan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, dari persamaan 3 dan persamaan 6, kita dapatkan konsep aturan sinus, yaitu
aturan sinus untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi ABC dan kapital A, B, dan C berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu adalah konsep daripada aturan sinus. Karena telah kita dapatkan aturan sinus, kita akan kembali ke masalah yang sebelumnya dan kita diharapkan untuk dapat menjawabnya. Berdasarkan masalah tadi, tuliskan jawabanmu berdasarkan pertanyaan. Tentukan kecepatan orang kedua yang bergerak dari B ke C. Ya, mungkin kalian bisa menjawabnya menggunakan konsep aturan sinus tadi. Jika masih belum paham, telah saya sediakan berupa video untuk teman-teman bisa mempelajarinya. Di sini saya akan memulai. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang aturan sinus. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Pertama-tama, di sini kami akan memberikan sedikit pengantar tentang aturan sinus. Di sini kita diberikan sebuah gambar segitiga, yaitu segitiga A, B, dan C. Lalu perhatikan, di depan sudut A ini ada sisi A kecil. Di depan sudut B besar ini itu ada sisi B kecil. Ingat, dia saling berhadapan. Lalu di depan sudut C besar ini ada sisi C kecil. Ingat sekali lagi, kata kuncinya itu saling berhadapan. A besar, di depan A besar ada A kecil. Lalu B besar, di depan B besar ada B kecil. Lalu C besar, di depannya ada C kecil. Ingat sekali lagi, kata kuncinya saling berhadapan. Nah, dari gambar segitiga ini berlakulah aturan sinus. Yaitu di mana aturannya A kecil, perhatikan ya, sekali lagi saling berhadapan. A kecil dibagi sin A besar, dia akan sama dengan B kecil. Di depan B kecil mana? Yaitu B besar. Berarti B kecil dibagi sin B besar. Lalu dia juga akan sama dengan C kecil dibagi dengan sin C besar. Saling berhadapan. A kecil sin A besar, B kecil sin B besar, C kecil sin C besar. Biar lebih paham, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Ini rumus aturan sinus tadi. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Tentukan nilai X pada gambar segitiga di bawah ini. Diberikan sebuah gambar segitiga PQR dengan panjang sisi miringnya 8 cm, lalu sudut P-nya 30 derajat. Tentukan nilai X-nya. Ingat sekali lagi, kata kuncinya saling berhadapan. Kalau untuk sisi X, dia berhadapan dengan sudut yang mana? Itu tentunya berhadapan dengan sudut P, yaitu 30 derajat. Maka di sini kita tulis X dibagi sin 30 derajat. Sama dengan, perhatikan lagi sisi yang lainnya yang diketahui, yaitu sisi terpanjang, yaitu 8 cm. Nah, mana sudut yang berhadapan dengan sisi miring ini? Yaitu tentunya adalah sudut Q. Kita ketahui sudut Q ini merupakan sudut siku-siku dan besarnya yaitu 90 derajat. Maka di sini kita tulis 8 per sin 90 derajat. Lanjut. Sin 30 itu hasilnya 1/2 atau setengah. Maka di sini kita tulis X per 1/2 sama dengan sin 90 hasilnya 1. Maka di sini kita tulis 8/1.
Nah, sampai di sini tinggal kita kali silang saja. Kita peroleh nilai X itu akan sama dengan setengah dikali 8 hasilnya 4. Maka sekarang jadinya itu 4/1 yang sini. Maka nilai X itu sama dengan 4 bagi 1 hasilnya 4 dengan satuannya yaitu cm. Nah, seperti inilah cara penerapan dari aturan sinus. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan, masih tentang rumus aturan sinus. Tentukan panjang BC pada gambar segitiga di bawah ini. Segitiga ABC, di mana panjang sisi AB yaitu 6, sudut A 45, sudut C juga 45, yang ditanya panjang BC. Oke, perhatikan, yang ditanyanya panjang BC. Maka perhatikan sudut yang di depan garis BC mana? Yaitu tentunya adalah sudut A, yaitu 45 derajat. Maka di sini kita tulis BC per sin 45 yang bagian sini. Lalu dia akan sama dengan, perhatikan sisi yang diketahui, yaitu AB. AB panjangnya 6. Lalu mana sudut yang di depannya? Yaitu tentunya adalah sudut C. Sudut C berapa? Yaitu juga 45. Maka sekarang boleh kita tulis 6 dibagi dengan sin 45 yang sini. Lanjut, sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Maka di sini boleh kita tulis BC per 1/2 akar 2. Sama dengan sin 45 juga 1/2 akar 2. Maka di sini kita tulis 6/1/2 akar 2. Lanjut, nah sampai di sini tinggal kita kali silang saja. Perhatikan, cara kali silangnya mudah sekali. BC sama dengan 1/2 akar 2 dikali 6. Berapa hasilnya? 1/2 dikali 6 hasilnya 3. Maka di sini jadinya itu 6 akar 2. Di bawahnya sini tetap yaitu 1/2 akar 2. Lanjut lagi, akar 2 dibagi akar 2 habis dibagi. Maka angka yang tinggal yaitu 3 dibagi 1/2. Berapa hasil dari 3 dibagi 1/2? Yaitu hasilnya adalah 6 dengan satuannya yaitu di sini sentimeter. Nah, seperti inilah cara untuk menerapkan rumus dari aturan sinus. Nah, ingat sekali lagi kata kuncinya yaitu saling berhadapan. A kecil berhadapan dengan sudut A besar. B kecil berhadapan dengan sudut B besar. Dan C kecil dia saling berhadapan dengan sudut C besar. Itu kata kuncinya. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih itu adalah penjelasan video dan harusnya teman-teman sudah bisa mengerjakan terkait masalah pertama tadi. Ataupun jika teman-teman masih kurang paham terhadap penjelasan video ini, saya sisipkan lagi satu video yang mana mungkin bisa membantu lebih paham terkait materi aturan sinus ini. Kita akan memulainya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang aturan sinus dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi aturan sinus yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama definisi, kemudian aturan sinus perbandingan, luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus, dilengkapi dengan latihan soal dan pembahasan.
dan nantinya kita akan bahas satu persatu dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi yang pertama adalah definisi. Kita akan mulai dari sebuah segitiga ABC, di mana sisi yang menghadap sudut A, sisi A, sisi yang menghadap sudut B, sisi B, sisi yang menghadap sudut C, sisi C. Kemudian, dari salah satu titik ini, kita akan tarik garis yang tegak lurus dengan AB. Kita namakan D. Perhatikan segitiga ADC dan BDC merupakan segitiga siku-siku. Maka, berlakulah demi sami desa, depan miring, samping miring, depan samping, sin cos tangen. Artinya apa? Perhatikan, sin A sama dengan demi depan miring CD per AC. Sehingga CD sama dengan AC sin A. Perhatikanlah segitiga BDC. Sin B sama dengan depan miring CD per BC. Sehingga CD sama dengan BC sin B. Karena sama-sama CD, kita akan jadikan satu. AC sin A sama dengan BC sin B. AC kita akan ganti menjadi B sin A. BC kita ganti menjadi A sin B. Sehingga berlakulah B per sin B sama dengan A per sin A. Dengan cara yang sama didapatkan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dengan kata lain, definisi dari aturan sinus, perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, contoh soal tipe 1. Diketahui segitiga ABC, sudut A 30 derajat, sudut B, kemudian panjang BC 12 cm. Tentukanlah panjang AC. Perhatikan soalnya, kemudian perhatikanlah langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kita akan gambar segitiga ABC. Sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, kemudian panjang BC 12 cm. Langkah berikutnya, kita akan menggunakan aturan sinus untuk mencari panjang AC atau panjang B. Karena dia menghadap sudut B, boleh kita namakan sisi B. B per sin 45 sama dengan 12 per sin 30. Perhatikanlah cara pengerjaannya. Ingat, sin 45 dan sin 30. B per setengah akar 2 sama dengan 12 per setengah. Kemudian kita kalikan silang. B sama dengan setengah akar 2 kalikan 12 per setengah. Setengahnya ini boleh kita coret, sehingga hasil akhirnya adalah 12 akar 2. Contoh soal tipe yang kedua sebetulnya hampir sama dengan contoh soal tipe yang pertama. Nanti ada sedikit perbedaan dengan cara penyelesaiannya. Langkahnya sama, kita akan gambar dulu. Sudut A 30 derajat, kemudian sudut B-nya 45 derajat, panjang AC 12 cm. Kemudian, berapakah panjang BC atau sisi A? Karena dia menghadap sudut A. Langkah berikutnya, kita akan gunakan aturan sinus. Kita akan tulis dulu A per sin 30 sama dengan 12 yang diketahui per sin 45. Ingat, sin 30 dan sin 45. Kita akan coba masukkan. Soal seperti ini, setengahnya ini boleh kita hilangkan. Sehingga hasil akhir ini hasilnya adalah 12 per akar 2. Karena ini tidak rasional, maka kita akan rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya adalah 12 akar 2 per 2, 6 akar 2. Kemudian, contoh soal tipe yang ketiga. Soal ini hampir sama. Pengerjaannya ada sedikit perbedaan. Langkahnya sama.
Kita akan gambar dulu suatu segitiga ABC 60 derajat, kemudian B-nya 45 derajat, AC sama dengan 12 cm. Berapakah panjang BC, atau boleh kita namakan sisi A? Dengan menggunakan aturan sinus. Kita akan tulis dulu A per sin di depannya, 60, sama dengan 12 yang diketahui per sin 45. Kita akan jabarkan dulu. Setengahnya kita habiskan dulu, kita hilangkan. Kita kalikan silang A sama dengan 12 akar 3 per akar 2. Karena ini tidak rasional, kita akan rasionalkan. Dikalikan dengan akar 2 per akar 2. 12 akar 6 per 2, sehingga hasil akhirnya adalah 6 akar 6. Baik, untuk materi berikutnya adalah luas segitiga dengan menggunakan aturan sinus. Perhatikanlah segitiga ABC, di mana luasnya adalah setengah alas kalikan tinggi. Jika alasnya AB, maka tingginya adalah kita akan tarik garis dari titik C yang tegak lurus dengan AB. Kita namakan D. Kalau kita ganti, luas sama dengan setengah alasnya adalah AB, kemudian tingginya adalah CD. Kemudian, perhatikanlah segitiga ADC, ini merupakan segitiga siku-siku. Ingat, sin A sama dengan demi, depan, miring. Artinya sin A sama dengan CD per AC. Sehingga CD sama dengan AC sin A. Karena CD sama dengan AC sin A, maka untuk luas, CD-nya kita ganti. Setengah AB kalikan AC sin A. Di mana AB boleh kita singkat menjadi C, kemudian AC kita namakan sisi B, karena dia menghadap sudut B. Sehingga luas sama dengan setengah CB sin A. Dengan cara yang sama, diperoleh luas sama dengan setengah AB sin C, atau luas sama dengan setengah AC sin B. Artinya apa? Artinya, luas segitiga sama dengan setengah kali sisi dikalikan dengan sinus sudut apit. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal di bawah ini. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQR, jika besar sudutnya Q 45 derajat, maka luas segitiga PQR adalah. Langkah pertama, kita akan gambar suatu segitiga PQR, kemudian kita akan lengkapi 8, QR-nya 14, kemudian sudut Q-nya 45 derajat. Artinya, luas segitiga sama dengan setengah kali QR, HP, kemudian sin Q. Setengah kalikan 14 kalikan 8 sin 45 derajat. Setengah kalikan 14, 7, kemudian sin 45, setengah akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 28 akar 2 cm persegi. Contoh soal yang kedua yang terkait dengan luas segitiga. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB, panjang AC. Jika besar sudut B, sudut C, maka luas segitiga ABC adalah langkah pertama sama. Kita akan gambar dulu suatu segitiga ABC. Kita akan lengkapi 12, kemudian 10, AC 10, 45 derajat, 105 derajat. Kemudian kita akan terapkan rumus segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali AB kali AC sinus A. Di mana sudut A belum diketahui. Kita akan cari sudut A sama dengan, karena jumlah total dari sudut segitiga 180, maka untuk mencari sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi dengan jumlahan sudut yang lain. Sama dengan 30 derajat. Kemudian kita akan masukkan setengah kalikan 12 kalikan 10 sin 30.
Ingat, sin 30 sama dengan setengah. Sehingga hasilnya adalah luas sama dengan 30 cm persegi. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang aturan sinus dengan mudah dan gampang dipahami. Ya, kurang lebih itu adalah penjelasan video kedua dan harusnya teman-teman bisa lebih paham terkait aturan sinus ini. Ya baik, dikarenakan tadi telah kita membahas tentang materinya, tentu kita akan mengevaluasi terkait pemahaman daripada teman-teman. Di sini kita akan kembali ke menu utama. Di menu utama di sini ada sebuah kuis. Kita akan klik saja dan petunjuk mengerjakan kuis di sini. Yang pertama tentu kita harus bacalah dengan teliti soal yang diberikan, kemudian kerjakan soal dengan baik. Kemudian di sini adalah isilah nama dan kelas pada kotak yang telah disediakan. Mohon maaf, ada ini. Yang keempat, klik tombol mulai untuk memulai mengerjakan soal. Ya baik.